sekarang bermasalah di Inus. Memang itu tidak oleh saya secara langsung untuk perekamannya dan adminnya ada help desk ya. Kamu tolong komunikasikan dengan mereka dan bisa dicarikan solusi secepatnya karena itu terkait administratif. Nah, masalah administratif juga harus saya tekankan mungkin dari semester 2 ya, karena saya tahu. Misalnya gini, kamu sudah diterima sebagai mahasiswa di kampus, sudah diterima. Tapi kalau kamu tidak registrasi, berarti kan kamu itu nggak bisa kuliah. Kamu udah registrasi, kamu nggak KRS-an, ya dianggap bagi dosen misalnya kamu nggak ngontrak mata kuliah saya, gimana kamu dapat nilai? Ya, jadi sekarang keilmuannya itu karena kamu masuk di dunia perguruan tinggi, pertimbangkan selain keilmuan adalah administratif. Kamu registrasi, kamu KRS, ngambil mata kuliah itu administratif. Tolong diselesaikan. Jadi kalau keilmuannya seperti ini, setiap orang kan, setiap mukmin, muslimin, muslimat wajib nuntut ilmu, ya bebas-bebas aja Pak nuntut ilmu, ya emang bebas. Tapi karena kamu itu akan dapat ijazah, administrasinya tolong diurus. Termasuk hal yang kecil Inos ya. Bagi saya kamu di Google Meet sudah ada ya, Adira atau Anissa atau siapa, itu udah oke. Cuma untuk yang nanti administratif, bisa saja ketika saya akan ngeluarin nilai, Pak Deddy ini ternyata Adira 5 kali tidak hadir misalnya. Nggak bisa dapat nilai. Nanti kan ada yang nge-crop video tuh. Ini daftar hadirnya ada, videonya ada. Oh ada, bener ya ada. Ya ada, berarti nilainya ada. Nah jadi nilai itu kan ilmu ya, keilmuan. Jadi akan ada ketika administrasi beres. Mengingatkan biasanya yang bermasalah itu di semester 6, 7, 8 karena mereka sudah punya ideologi, kan ilmu itu milik umum, setiap orang itu berhak untuk mendapatkan ilmu. Iya, kalau tidak terkait dengan ijazah, saya yang misalnya di Google-nya, di apa tuh website, di YouTube kan ilmu itu gampang. Kalau tanpa ijazah ya gampang aja, segitu gampangnya. Tapi kalau terkait dengan nilai, ijazah dan lain-lain, tolong diurus dari hal-hal yang terkecil. Walaupun misalnya sekarang Adira, Anissa belum punya solusi, ya udah dikasih sementara di Google Meet tersedia. Tapi kamu ke help desk-nya dan siapa yang menanganinya tolong tetap diurus ya. Sekedar mengingatkan saja. Oke, kalian ada yang tahu sekarang pertemuan keberapa? Ting, 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 ting. Coba. Kelima, Pak. Oke, kelima nih saya. Jadi perkuliahan itu hanya 16 kali pertemuan. Dikurangi UTS UAS itu jadi 14 kali pertemuan. Kalau 14 berarti kan dibagi 2, 7 ya. Perkuliahan itu hanya 7 dan 7. Jadi 14. Nah ini kelima, minggu depan itu ke-6, minggu depannya ke-7. Beres sampai UTS. Aduh Bapak udah UTS lagi. Perasaan baru kenal dengan Pak Deddy, udah mau UTS lagi. Kuliah itu memang agak super cepat ya dihitungnya itu. Atau mungkin kamu kadang ngerjain tugas karena kuliah lagi, tugas lagi, kuliah lagi. Kehitungnya jadi cepat. Bagi orang tua kamu, aduh kamu 4 tahun ya kuliah untuk dapat sarjana itu 4 tahun lama. Ya, masalah lama dan cepat itu tergantung orang yang mengalaminya. Jadi bagi kalian yang belum terinspirasi untuk menulis, tolong pikirkan nanti di setiap saya kuliah itu kamu pertanyaan boleh sekritis mungkin, sesulit apapun ketika itu berkaitan dengan fonologi akan saya jawab, dan kalau sulit seperti biasa akan dibalikin. Yuk kita nulis sesuatu tentang itu, tentang pertanyaan kamu. Kita tulis biar nanti orang bisa baca ilmu kita dan kita jadi bisa bermanfaat bagi orang lain. Kan tinggal gitu. Ya, yang udah jadi di abstrak itu memang baru kelas kalian, walaupun baru satu, mungkin satu orang atau satu kelompok, tapi itu sudah memperlihatkan progres kalian lah, progres kamu. Saya ngajar 4 kelas, baru kelas A yang baru tadi Pak, ini abstraknya udah jadi. Kalau kita punya waktu, kata saya akan bahas. Karena itulah keilmuan ya, ikatlah ilmu dengan cara menulis. Ya, jadi kita akan menulis. Oke, sudah 42, saya akan buka secara ofisial.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa semester 2 kelas A. Jumpa lagi dengan saya, Dedi Sulaiman. Saya akan menemani kalian belajar fonologi di 1,5 jam ke depan. Bagi kalian yang ada pertanyaan atau di tengah jalan kamu penasaran nanya, kita sekarang kuliahnya ada mode chatroom ya. Tidak mengganggu pembicaraan saya, tapi kamu ngetik, Pak, yang barusan Bapak omongkan, saya jadi terinspirasi, saya ingin nanya apa, itu tidak mengganggu, kalian silakan nanya. Nanti di akhir saya sudah beres mempresentasikan PowerPoint, saya akan baca bahwa di tengah jalan ternyata kamu bertanya itu. Kalau mode offline kan kamu jarang ya interupsi, Pak interupsi, kan mengganggu. Kalau sekarang ada mode begini, ada mode lisan, ada mode tulisan, kamu di tengah jalan ketika saya menyampaikan, kamu bisa interupsi dengan langsung aja nanya. Misalnya ya, saya tertarik dengan Bapak barusan bilang begini, saya mau nanya apa, kayak gitu. Dipersilahkan ya. Baik, pertemuan di minggu kelima kita akan membahas place of articulation. Jadi yang namanya konsonan itu ada 3 ya. Ada place of articulation, ada manner of articulation, ada voicing. Dulu kamu tahu bahwa misalnya bunyi n itu adalah bunyi alveolar, nasal, kemudian voice. Nah, kita hanya akan membahas di place of articulation saja ya. Saya nggak tahu, saya juga barusan di kelas sebelah tetap bilang, kamu mau tertarik mau enggak, karena kamu sudah hadir di semester 2 jurusan sastra Inggris, kamu ada mata kuliah fonologi dan kamu harus ikut sampai beres ya. Kamu tidak ikut sampai beres akan menyebabkan kamu nilainya jadi berkurang atau tidak lulus dan harus ngulang tahun depan. Aduh, sebetulnya fonologi enggak gue banget. Saya ingin jadi sastrawan, tapi kenapa ada fonologi ya? Kamu ikutin aja dulu. Barangkali kamu ada yang tertarik dan suatu saat jadi fonologis, atau dalam bahasa Indonesianya jadi fonolog, gitu ya. Walau alam, kita tidak pernah tahu. Dulu ketika pun saya kuliah di S1, di jurusan yang sama, sastra Inggris, saya nggak tertarik fonologi. Bahkan nilai saya bagian dari fonologi itu nilainya C. Tapi dulu ya santai aja. Saya itu bukan penikmat nilai ya, saya itu penikmat proses gitu. Ilmunya yang saya utamakan. Nilai itu nomor 2. Nilai saya C. Dan dulu tidak tahu bahwa saya itu akan jadi dosen fonologi. Saya bakal jadi peneliti fonologi dan saya menjadi bagian dari ilmuwan para fonolog gitu ya. Jadi kamu misalnya sekarang tertarik nggak tertarik ya ikutin aja dulu dunia fonologi seperti ini. Kalau kamu tertarik dan nanti kamu S2, S3 dapat beasiswa ke luar negeri, kamu misalnya S2-nya linguistik ke Harvard, kamu ke mana kan, walau alam, kamu akan terulang lagi di labia lagi, ya, labiodental lagi, dengan organ of speech lagi, ya seperti itu ya, ilmu. Ilmu itu memang banyak pengulangan dan pemantapan karena ilmu itu harus berulang-ulang agar kita paham. Oke, saya akan share screen bagi kalian yang mau off, saya persilakan. Mau off kameranya ya, bukan off berarti kamu keluar. Oke, you are presenting your screen. Kita akan belajar, ini tadi belum diedit ya, definition, kenapa F-nya 2. Definition of articulation. The place of articulation is the point where the airstream is obstructed. Ya, jadi tempat artikulasi itu adalah tempat di mana udara itu tertahan. Ya, udara tertahan. Kemarin kita bicara fonem di vowel. Udara itu tidak ada yang tertahan. Orang ngomong a, i gitu ya. Tidak ada yang menahan. Kecuali kalau udah tadi a. Nah, a itu ditahan berarti ada konsonan. Ada glotal ya, a. Tapi kalau a, i itu tidak ada hambatan, ya tidak ada halangan.
Makanya orang yang vokal itu adalah orang yang tanpa halangan, tanpa hambatan, orang ngomong-ngomong aja. Tidak takut, aduh saya nilainya takut E plus, nanti gimana saya nggak lulus. Orang tua saya, itu hambatan. Udah kalau ini kebenaran, ngomong-ngomong aja. Dan dosen juga tahu kebenaran. Kalau ini benar ya kita akan berubah. Dan kalau ini benar ya kita akan tunjukkan bahwa yang benar adalah benar. Itu vokal ya. Dan memang ketika kamu masuk ke dunia kuliah, misalnya di sini yang hadir itu 41, saya berharap kamu itu vokal semuanya. Orang yang berani menunjukkan kebenaran dengan lantang, karena itu benar. Kalau salah lantang, udah salah lantang, itu dosanya 2 kali. Ya, jadi itu vokal. Jadi misalnya kalau kamu lupa di kelas ini yang vokalnya cuma 5, A, I, U, E saja, ya harusnya semua orang itu berkesempatan. Kamu SPP-nya sama, kelasnya sama, dosennya sama, kamu berkesempatan untuk mendapatkan hal yang sama. Ketika dia ngomong, kenapa saya nggak ngomong? Ketika ada speaking, udahlah si itu aja, si ini aja. Jangan, kamu kan kelasnya sama, punya hak yang sama. Kamu berhak untuk aktif semuanya. Ya, jadi jangan ada bagian, lupa dia aja lah ngomong mah, dia mah vokal orangnya, sama konsonan, banyak halangan. Ya enggak lah, kamu juga punya vokal, kamu juga punya konsonan. Jadi semuanya harus punya hak yang sama untuk berbicara, untuk menulis, untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ya. Nah, kembali ke obstruktif. Jadi kalau yang sudah namanya konsonan itu ada halangan ya. Misalnya up, bahkan kalau tadi mah A, mau berapa harokat pun gitu, A ya A saja tanpa halang. Tapi kalau sudah up, udah terhalang oleh bibir. Up, ya. Up, udah harus begitu. Ya. Nah, in general, the place of articulation is simply that point on the palate where the tongue is placed to block the stream of air. Ya, jadi ada lidah dan beberapa organ of speech yang menghalangi keluarnya bunyi agar menghasilkan bunyi tertentu dan jadilah bahasa. Ya. Begitulah bahasa. Jadi bahasa itu masuk di fakultas bahasa ya, fakultas adab, budaya, karena itu udah membudaya, membiasa kita itu punya bahasa. Bahasa itu nggak kelihatan. Saya dari pagi ngomong beratus-ratus bunyi, beribu-ribu kata, tidak ada tuh di sini. Tidak nyampah, karena itu berupa bunyi saja, langsung di udara dan keluar, dan itu jadi ilmu gitu. Masuk di sastra manapun ya, mau Indonesia, mau sastra daerah, Sunda, Inggris, itu pasti yang namanya sastra Inggris, sastra Indonesia itu ada fonologi. Ada ilmu bunyi yang ya bunyi-bunyi kayak gini. Kamu jadi paham, saya jadi paham, kita bisa saling mengenal. Kenapa? Karena bunyi. Allah Maha Kuasa dengan segala ciptaannya, dengan bunyi saja gitu, orang bisa saling mengenal. Ya. Nah, kita akan membahas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita akan membahas 8 tempatnya saja dalam menghasilkan bunyi ya. Ada bilabial, bahasa Inggrisnya itu bilabial. Bi itu 2 ya. Misalnya bipolar, bipolar itu 2. Kemudian ada labiodental ya, labiodental, ada dental saja, ada alveolar saja, ada palato dari kata palate, palato alveolar, ada velar, ada palatal, ada glottal. Ya. Jadi ada 8 tempat keluarnya bunyi, khususnya bahasa Inggris karena kita di English Literature Department. Okay, let's see bilabial. Articulation use upper lip and lower lip. Ya, jadi bunyi yang dihasilkan dengan upper and lower lips ya, di sini upper lips, di sini lower lips, itu ada bunyi up ya. Jadi kalau kamu perhatikan bunyi saya, mulut saya up ya. Betapa kayak gini itu jadi ilmu ternyata ya. Ada orang yang tidak lulus mata kuliah fonologi di semua negara, semua jurusan itu ada ya. Yang tidak lulus karena keilmuan. Cuma ngomong up aja itu jadi ilmu. Ya itulah ilmu.
Tapi karena saya ngajar di tahun 2021 dengan konsep pembelajaran jarak jauh, jadi ilmu itu sudah tergantikan ya memorinya dengan memori yang ada di HP dan laptop dan komputer kita. Sehingga pembelajaran itu kita tidak akan banyak mengandalkan memori otak, misalnya nanti UTS-nya itu sebutkan bunyi-bunyi bilabial. Kamu kan harus nginget-nginget, sebetulnya udah nggak musim kayak gitu. Bunyi itu kamu nanti suatu saat kamu kerja itu Google itu sudah di tangan, bahkan sudah artificial intelligence itu, the sound of bilabial please, Google kan langsung tek 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 tek, the sound of up please, udah kayak gitu. Jadi tidak mengandalkan memori manusia. Jadi apa dong selanjutnya Pak? Misalnya, ya kita akan mempackage ilmu. Ya, jadi teringat barusan, kenapa mempackage ilmu? Salah satunya kalian mengepak ilmu dengan cara menulis. Kenapa menulis? Karena sumbernya udah banyak. Saya tidak akan mengedepankan UTS-nya juga misalnya sebutkan bunyi bilabial itu udah nggak musim. Karena orang ngeklik. Buat apa kamu hafal bunyi bilabial? Toh kamu nanti lulus 3-4 tahun lagi, tidak akan ditanya bunyi bilabial apa. Kalaupun ada, tinggal klik kan beres. Tapi kalau kamu misalnya meneliti, menelaah, menulis terkait dengan fonologi, misalnya gini ya, barusan itu, hal yang sederhana. Ketika seorang bayi ngomong, itu misalnya kata kerupuk kan kita. Kamu sebagai orang dewasa tahu kerupuk. Kalau bayi itu kan kerupuk, 3 silabel terlalu panjang. Pasti jadi pupuk. Walaupun pupuknya bukan pupuk Orea. Nih mau pupuk nggak? Pupuk biasa. Pupuknya itu kerupuk, pup silabel terakhir. Kerupuk. Kemudian disebut dengan pupuk. Kemudian orang itu akan berkembang dengan keyupuk. Keyupuk. Mau kiupuk ya. Kemudian udah agak gede, mau kelupuk dong, udah gede banget seperti kamu jadi kerupuk. Betapa kata kerupuk itu memiliki proses yang panjang. Misalnya dari yang terdetek itu keyupuk, i, kelupuk, l, kerupuk, r. Dari i ke l ke r itu perubahannya apa saja sih? I apa? L apa? Apakah itu alveolar atau palato alveolar? Nah, dari sana itu kita bisa jadi tulisan ilmiah. Proses ya perubahan bunyi di bayi gitu ya, atau di anak kecil, dari I ke L ke R. Itu apakah bilabial, palato alveolar, atau apa, itu jadi ilmiah. Cuma nulis itu doang, itu jadi ilmiah. Atau misalnya gini, ketika saya menyebutkan nama ya, Dedi misalnya, saya menyebutkan Dedi. Orang manggil saya apa? Ded. Kenapa nggak nyebut Di? Kalau misalnya Asep, Sep tidak As ya, As enggak saya Sep. Tapi kalau Agus, Gus, Ahmad, Mad. Tapi kalau Dedi, Mad Dedi ya. Kalau Anissa, Nis, tidak An. Ya. Kalau misalnya kata Muhammad apa, pasti Muhammadnya justru jarang disebut. Muhammad Iqbal, pasti otomatis. Iqbal, saya Iqbal Pak. Saya, misalnya Muhammad Iqbal, saya Muhammad Pak. Enggak gitu, tapi Iqbal. Nyebutnya pasti bal, tidak ik, gitu. Ik, sini ik, saya mau ngobrol, pasti orang bal. Nah itu penyebutan nama itu kan bunyi ya, itu daerah mungkin lebih lebih menarik ketika kalian bisa terinspirasi untuk misalnya the sound of nicknames in Indonesian, in Sundanese, kan itu jadi tulisan, jadi menarik gitu, karena itu bunyi-bunyi yang dipakai dalam kita, dan kita tidak pernah tahu nama ya, apakah ini silabel depan atau silabel belakang. Kealamiahannya itu ngikuti seperti itu. Kalau Dian ada nama kolega saya, Dian, manggilnya tidak Di, tapi Yan. Nah Yan juga ternyata ada Y-nya, padahal nama Dian itu nggak ada Y-nya, D-I-A-N, Dian. Tapi kalau saya manggil itu Yan kali ya. Ketika di WA mau manggil nama, Yan, kamu, Yan kok ada Y-nya ya Yan? Nggak An, Dian, Dian, An,
An, dia nggak akan mengenal namanya sebagai an. Kalau mau ya Dian, kalau enggak ya Yan. Wah, itu bunyi ya seperti itu. Itu makanya mengikat ilmu dengan cara hal-hal yang sepele, yang kecil, karena itu terkait dengan bunyi, menulis sehingga kamu harus banyak baca jurnal, buku, dan jadilah ilmu. Dengan demikian, kamu bagian dari ilmuwan dari sejak semester 2 menjadi orang yang kritis dan bisa menulis, mengikat ilmu dengan cara menulis. Ya, lanjut lagi ada up dalam kata couple. Couple ya, up couple gitu kan, ada up ya. Ada capable, ada party, ada paper. Ya. Saya nggak tahu apakah di kelas ini atau kelas yang lain. Misalnya ada the reduction of diphthong to be monophthong in Indonesia misalnya ya. Kan kita paper ya, disebutnya itu paper. I want to make you happy. Make ya, bukan make. Itu sebetulnya diphthong. Make. Paper. Pay. Paper, bukan paper. Paper. Tapi Pak, banyak yang begitunya. Itu kamu rekam atau yang ada di mana, kemudian kita nulis kata-kata apa saja sih di kita yang banyak mengalami diftong jadi monoftong gitu. Itu jadi ditulis. Nah, itu adalah bahan UAS. Jadi perkuliahan ini bukan kamu sekedar hadir, kuliah, beres, dapat nilai. Kamu UTS-nya sudah alhamdulillah bagus, buku digitalnya, tinggal tulisannya nih, lebih menantang. Tulisannya udah bagus, saya beberapa ini udah keren, ini nilainya B udah di tangan karena nge-cropnya udah bagus. Kemudian narasinya ya, menjelaskan saya Pak Dedi sedang bilang ini tentang ngasih nasihat yang ini, itu nasihatnya ada, ilmunya ada. Itu ada paper, ada up, tadi up ya. Nah, mungkin nanti di sini ada up, balance, impossible, become. Ya, ada up, ada ab. Arab kan tidak mengenal bunyi up. Terus Pak, kalau ada bunyi-bunyi yang ada up-nya dalam bahasa Inggris, misalnya handphone, handphone, bahasa Arabnya apa ya kalau handphone? Kalau ada up-nya. Apakah ada padanannya? Atau kalau kata-kata yang baru, misalnya apa? Up itu apakah jadi up? Apa jadi ab? Nah, itu perlu ditulis lagi. Kalau kata-kata yang sudah ada padanannya bahasa Arab, oke. So, kalau yang tidak ada dan itu bahasa serapan di teknologi, misalnya ada kata apa? Android tipe Pi. Pi itu bahasa Arabnya apa ya? Android Pi. Apakah Android Pi atau Android Pi? Walau alam. Kata-kata yang baru ya. Kemudian ada kata dalam make, mention, mad, main, kemudian ada aware, widow, away, why. Nah, kalau tadi up, ini ada Nah, itu masuknya di labial, cuma tidak ditutup. Tapi tetap melibatkan atau organ of speech yang terlibat itu adalah upper lip dan lower lip. Nah, disebut dengan semi vowel karena u dan au itu sama secara fonologis. U, au, au, au. Makanya kalau orang win, misalnya win, menang, win. Kalau tadi win, kalau ini win, kan ada o-nya juga. Jadi kenapa disebut W? Karena u dan u jadi o, win, where, way, gitu. Ya, kemudian ada labiodental ya. Di sini itu articulation use lower lip and upper teeth ya. Kalau tadi upper lower lips ini dan ini, sekarang lower lips di sini dan upper teeth ini ya. Sebetulnya sederhana ya, kamu dari TK juga ngomong misalnya bunyi itu, cuma kalau diteorikan itu jadinya seperti ini. Di sini ada upper teeth, di sini ada lower lips, itu labiodental. Jadi ada bunyi jadi itu jadi begitu ya, si lower lipsnya jadi begini,
Beda dengan up. Ini of. Ya. Kemudian ada yang Di sini kata-kata contohnya official, force, proof. Ada proof, ada prove, ya, proof, prove. Di sini ada victim, victim, prove, overcome, over, and over again, ya. Itu bunyinya di labiodental. Nah, kemudian ada dental yang lebih spesifik, ada di interdental. Di sini articulation use almost meeting, almost meeting. Jadi hampir ketemu dengan appetit, tapi karena ada udara yang keluar, dia tidak. Ya. Jadi almost itu adalah kata positif yang negatif. Kenapa disebut negatif? Karena almost itu menegasikan kata di depannya. Kalau kita misalnya tahu crazy, not crazy. Crazy, kemudian not crazy. Ya. Kemudian able, not able. Itu berarti menegasikan mampu, tidak mampu. Kalau almost itu negatif, tetapi katanya itu bukan not. Misalnya, aduh saya hampir aja pinter, aduh hampir pinter, kasihan banget. Berarti enggak gitu. Itu hidup saya itu hampir bahagia, aduh kasihan banget sih hampir bahagia. Hampir itu menegasikan. Harusnya itu hampir menjadikan, oh berarti bahagia. Ya, jadi hampir itu ya almost itu kata negatif, menegasikan kata di depan. Almost meeting, nyaris ketemu, tapi tidak ketemu, berarti tidak ketemu. Almost meeting. Almost meeting appetit. Udah mau ketemu, tapi karena ada udara yang keluar, itu jadi tidak bertemu. Aperitifnya itu ya. Udah persekian mili. Ya. Kalau kan begini. Kalau ini, jadi ya, almost meeting appetit. Nah, kemudian bunyi-bunyinya seperti dalam bunyi think, ya, fin. Nah, saya mengingatkan saja ya bahwa kamu nanti kalau masalah bunyi-bunyinya itu akan ada mata kuliah speaking tersendiri. Bahkan mungkin di semester kemarin kamu udah speaking. Silakan, ini tuh alat untuk menganalisis ya. Saya ingatkan bahwa konsonan bahasa Inggris di belakang itu wajib dibaca. Seberapa sekian detik pun harus dibaca. Seperti ini kan think, ya. Karena antara think dan think itu beda arti. Kalau think itu berpikir, kalau think itu jadi benda. Oke, bayangkan, dengarkan, rasakan. Kalau ada bunyi 10, 10. Kemudian ada tenda, 10. Beda ya. Cenderung, 10. Jadi antara kata 10, 10 itu beda arti. Dan itu yang menentukannya itu adalah konsonan di belakang. Konsonannya di belakang itu en, 10. Kalau ini at, walaupun ada n-nya 10. Nah, berarti lidah kita digigit. Siapapun yang baca tenda itu 10. Beda dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ini 10. Beda lagi dengan 10. It tends to, tends to, tend. Ya. Sing. Okay, this is simple. And then ya. Ada gather, then. Mungkin kalau orang-orang awam kan to live together we can, together. Mungkin kamu juga waktu SD ketika harus menulis kebiasaan sehari-hari. I wake up early in the morning and then after that gitu ya, pasti cenderungnya itu tuh ke ad. Padahal itu bunyinya itu together. Itu kalau together itu plosive. Sedangkan itu fricative. Nanti minggu depan kita bicara manner ya. Fricative itu harus ada udara yang keluar. Together. And then themselves. That. After that, ya.
Itu namanya dental. Dan di sini ada alveolar, ya. Alveolar itu alveolar sounds are produced by the tip or blade of the tongue moving up toward alveolar ridge. Jadi ujung lidahnya itu ada di sini nih, ada di belakang ya, dihentakkan. Misalnya ad. Nah, kamu mau lihat pinggir, mau depan, di sini udah ada gambarnya. Jadi ad itu digerakkan lidahnya itu ke langit-langit ya, ke alveolar, langit-langit yang ada setelah gigi atas. Ad, ad. Kalau ad di sini, ad di sini. Jadi bunyinya itu, nah misalnya orang kalau mau ngomong tel, itu pasti digigit dulu lidahnya. Dan alhamdulillah ya, secara otak itu secara otomatis. Tidak, oh, when I tell, when I want to tell, nah kayak gitu kan. Tell, time, take, eat, polite, itu pasti digigit dulu. Dan itu bagian dari alveolar. Ya, kemudian ada ad. Kalau tadi ad, ya lidahnya di sana. Ad-nya itu maju lagi ke belakang. Ada ad dalam kata divide. Dark, delicious. Ad, dark. Ya, gitu. Ad, dark. Kemudian ada O dengan posisi lidah yang sama, tapi bentuk lidahnya itu beda ya. Sekarang kamu rasakan. Dari ad ke O posisi lidah dan pergerakan organ ospit kamu gimana? Dalam hati saja, dalam organ ospit aja. Ya, ada ad dan O itu posisi lidahnya bergeser sedikit. Ada lately, ada veil, jealous, enrich, nation, event. Nah, tadi saya teringat dengan posisi dosen saya, kalian mahasiswa sebagai agent of change. Karena masih ada orang-orang kadang politikus atau public figure menyatakan ini ada event-event penting. Event itu bahkan kalau event itu baru peristiwa, maksudnya peristiwa penting gitu. Kejadian penting itu event, bukan event. Ya mungkin kamu juga pernah dengar siapa masih ada juga dosen ya di kita itu fingerprint. Aduh ini dosen finger. Tidak semua itu dibaca edge. Kalau nya itu general, in general itu edge. Tapi dalam kata bunyi game itu tetap aja game. Jadi mereka itu, aduh saya juga harus memperbaiki, masih ada gitu. Kalau dalam rapat saya tuh ngingetin, kita itu dosen, suatu saat ada di luar negeri, atau di teman-teman kita kan malu dari seadab fingerprint, finger. Itu bukan. Kalau misalnya itu finger, kamu bisa klik di kamus, kan fingerprint. Jangan terlalu finger, gitu, menandakan ketidaktahuan kita, dan memang harus baca, harus berubah. Itu bunyi. Orang bisa bertengkar itu karena bunyi. Orang bisa saling perang itu karena dari bunyi beda, salah arti. Dan kejadiannya udah banyak banget. Ya, event ya, bukan event ya. Kalian dari semester 2 nih mulai. Bahkan kamu bukan sekadar bisa, kamu harus menyebarkan. Makanya bikin tulisan. Biar orang baca. Jadi bila pun tidak ketemu kamu, orang baca, oh ini selama ini saya salah ya. Kalau penyanyi kan singer. Nggak singer. Tapi kalau finger itu finger, ada fingerprint. Event. Dalam salary, purpose, kemudian ada sum. Nah ini ada as. Di sini as-nya itu ada yang realitas tertulisnya as, realize. Ada yang ditulisnya as, dibacanya as. Cause, because, ya, because, as, reason. Do you have any reason to say that? Reason, ya, tidak reason.
reason. Itu is. Jadi tertulisnya apapun di sini. Reason. Oke, next. Ada palato alveolar. Ini bunyinya ada 4. Ada dalam kata cheap. Ya, kalau di kita senada seirama dengan bunyi C, tapi bukan C ya. Tidak bisa disamakan dengan C, karena kalau C itu gini, C, misalnya cincau, C. Kalau mereka itu church, H-nya itu beda. Makanya mungkin setara dengan church, C. Ada chip, ada chip. Panjang pendek. Ada teach, ada cheek. Nah, kemudian ada edge tadi ya, gender. Ditulisnya itu di sini ada yang pakai ed, gender, ada yang pakai ed, pendidikan, bahasa Inggrisnya, ya, education. Education, kemudian di sini ada general, itu edge ya. Ternyata D juga ya, ada yang dibaca edge. Orang bukan education ya, education. Can you tell me about your background of education, please? Edge itu ya. Kemudian ada ash dalam shy, show. Ada so, ada show. Itu bedanya ash. So, gergaji atau melihat past tense. Tapi kalau show, itu adalah pertunjukan. Ash. She, ya. Kemudian ada ash, garage, vision. Garage sama vision itu bunyinya ash. Bukan edge, bukan ash, tapi ash. Itu Arab nggak ada, Sunda, Indonesia nggak ada. Inggris ada. Vision. What is your vision to be a leader? Vision. Bukan vision. Nah, vision. Nah, kemudian selanjutnya ada vilar. Vilar itu ada 3. Ada eg, ang. Kalau kita dengarkan ya, perhatikan, kita sambil lihat juga, bunyi-bunyi velar itu ada di eg, ang, itu ada di sini. Eg, ang, ya. Itu jadi ada di sekitar sini. Kalau ini langit-langit, ini ada di belakang. Ya, kata-katanya itu ada secret, company, company, sheep, kemudian ada get, ada gamble, garden, give. Ya, ada bring, sing, ada sing, beda arti. Ini sing, sling, ya, spring. Dan yang selanjutnya ada palatal. Palatal ini hanya satu, yaitu bunyi ai. Dalam kata yes, yellow, ini disebut juga dengan semi vowel karena antara i dan i ini ai, i. Secara fonologis itu mirip, makanya disebut dengan semi vowel ya, ai itu. Dan yang terakhir ada glotal. Glotal ini ada 2. Nanti manner ya, manner itu di minggu depan. Kalau glotalnya frikatif, itu bunyinya itu nyaris tanpa bunyi. Hide, happen. Kan kalau kita H karena ada A-nya ya. Kalau nggak ada A-nya, nah segitu bunyi itu. Hujan, hilang. Makanya kita kan hujan, hilang. Karena H itu nyaris nggak ada sebetulnya. Kalau ada bunyi vokal baru terbantu H. Kalau nggak ada A-nya, nah segitu ya. Di sini ada high, hide, happen. Nah itu untuk materi place of articulation. Kita sekarang berada di 9.40. Kita akan membahas sampai jam 10 kalau ada tanya jawab. Kalau enggak kita mungkin akan latihan menulis kata-kata yang lain ya. Karena kalau untuk place articulation saja cuma segitu. Baik, saya buka dulu. Bila kamu ada yang terinspirasi mau tanya jawab, silakan kamu on cam. Bagi kamu yang tidak ada pertanyaan, kamu harus punya pernyataan.
Misalnya Pak, untuk class articulation saya sudah paham. Dah, kamu tulis di chat room. Kalau yang mau nanya silakan dibuka kameranya dan kamu bertanya. Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, Anis silakan. Tadi kan Bapak bilang yang antara event sama event itu kan beda ya Pak. Tapi tadi aku ngecek di kamus, ternyata huruf yang buat cara bacanya itu sama Pak, sama-sama huruf. Apa Pak kayak gini Pak? V gini Pak. Iya. Kalau bahasanya itu V ya, Oke. Nah, gimana kita bisa ngebedain itu kan secara simbol juga sama ya Pak, tapi kok antara yang V yang satu event sama event itu kok bisa beda. Terus kalau di kata-kata yang lain, misal ada huruf V-nya juga, itu gimana kita ngebedain V yang kayak tebel sama V yang tipis gitu, Pak. Makasih. Oke, makasih. Nis, kamu berasal dari mana, Nis? Purwakarta, Pak. Purwakarta, oke. Nah, bunyi kamu aja sebetulnya bisa jadi bahan penelitian ya. Bagi kamu alami, saya jadi bisa mendetek ini kamu berasal dari mana ya. Pasti dari Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, dari segi pertanyaannya. Dan memang untuk meneliti itu nih ya bedanya akan tipis. Kita udah di sesi tanya jawab bagi kalian yang mau on cam, biar saya sambil menghafalkan. Di sini tuh ada Akmal Naufal, ada Aidea Nata, kemarin kalau nggak salah sebutan kamu tuh Ican ya. Ada Adinda Cahya, ada Anissa Hanifah. Terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Sebetulnya of-nya itu kalau of-nya sama Anis ya, konsepnya sama, tulisannya sama, dan di kamus juga sama. Yang membedakan itu adalah vokal akhir dan konsonan akhir maksudnya nih. Jadi kalau satu itu event, yang peristiwa itu event, of-nya itu sama nih. Kamu di kamus memang betul sama. Nah hanya maksud saya kesalahannya itu bukan pada of-nya, tetapi pada pembacaannya nih. Kalau misalnya kamu di TV itu ada event-event penting yang harus saya hadiri, bukan event, tapi event. Itu ke vokal E, dan kalau bahasa Inggris berarti memang ada konsonan T-nya nih, event. Ya, kalau tadi event berakhir di n itu posisi lidah itu di langit-langit, tidak digigit. The event is very great. The event. Nih, pasti ketika orang Inggris ngomong, kalau dipelankan itu lidahnya digigit event. Kalau event itu enggak, lidahnya di atas. Nah, maksud kesalahan di kita beberapa public figure itu artinya peristiwa, tapi ngomongnya event. Jadi ketika ada saya akan menghadiri event-event penting, saya akan menghadiri bahkan penting, bukan peristiwa. Karena peristiwa itu event, pakai E dan T di akhir sebagai konsonan akhir. Saya ulangi ya, saya mengingatkan kamu nanti di speaking. Jadi fonologi itu ilmunya ya. Kalau kamu ngomongnya di speaking dan kamu udah lancar lah, saya yakin karena speaking itu ada 1, 2, 3, 4 dan banyak. Untuk menganalisisnya, kamu nanti jadi skripsi, jadi artikel itu kita dibekali fonologi. Ya, tadi saya bilang ten, itu ada konsonan akhir itu ada n, konsonan akhir ada t, ada ed, dan itu Inggris membedakan arti. Ya, ada send, ada send, ada send. The message has been sent. I want to send a message. Itu beda. Mungkin kita send aja. Send ya, pada send artinya berapa send, dan send artinya terkirim, dan send dalam artian participle itu berakhir di ed ya. Jadi Anis, yang saya maksudkan itu event, of-nya itu sama, yang bahkan itu event, peristiwa itu event, of-nya sama. Tapi vokal di belakangnya itu E dan berakhir di at. Bisa dipahami nih? Oh iya bisa Pak. Oh jadi kayak karena
apa ya, karena konsonan akhir itu kayak mengesankan si V itu jadi tebel gitu ya Pak. Ya, bisa kayak gitu. Tapi mungkin ya itu Anis betul. Ada juga yang itu mungkin mau gaya pakai bahasa Inggris, tetapi tidak tahu bahwa event dan event itu membedakan arti sebetulnya. Jadi kalau mau Indonesia, saya pikir event itu ada padanan bahasa Indonesianya udah peristiwa aja, kejadian aja. Ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Tidak usah ada event penting, ada peristiwa. Kecuali kalau mau Inggris, ngambil ya event, jangan event. Karena kamu mahasiswa, saya dosen agent of change, kita itu sebagai pengubah masyarakat, sebagai orang yang berilmu, ya kitanya jangan terbawa orang. Kamunya jangan juga nanti bilang ada event-event penting, bukan event dong. Kalau mau Inggris itu event. Kalau mau meminjam istilah bahasa Inggris itu event. Kalau mau peristiwa, peristiwa sekalian. Jangan event. Event itu bahkan. Gitu, Miss ya. Oh ya Pak, baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, bagi kalian yang paham dan tidak ada pertanyaan, kalian harus bikin pernyataan. Tulis aja di chatroom. Pak, saya nggak akan nanya karena saya paham. Pak, untuk pertemuan kali ini saya paham. Gitu ya. Alisa, mau nanya? Iya Pak, saya mau nanya. Tadi dari penjelasan Bapak yang event dibaca event, saya dapat ide buat nulis kira-kira pronunciation yang sering salah. Kira-kira bisa nggak Pak? Oke. Bisa dengan lebih spesifik, Alicia. Ini dibacanya L-nya 2 ya. Alicia. Double L. Ya. Itu lebih baik belakang konsonan aja. Kalau misalnya kesalahan Inggris itu udah banyak ya. Tapi kalau mungkin agak fonologis itu gini, the pronounce of the apa ya, pokoknya konsonan belakang Inggris gitu ya, yang dibacakan atau konsonan bunyi konsonan bahasa Inggris di belakang. Ya seputar itulah Alisa. Jangan terlalu kesalahan karena itu udah terlalu banyak yang error-error kayak gitu. Tapi kalau fonologis itu lebih ke kayak tadi ya sen, 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 ten, ten, ten. Kamu nanti mengumpulkan hal itu yang banyak Alisa, memang itu bisa jadi tulisan. Setidaknya bagi kamu itu kamu akan berilmu Alisa karena kamu akan ngumpulin kata-kata yang di belakangnya itu memang dibacakan dalam bahasa Inggris. Teman-teman di kelas A yang tidak tahu apa aja sih Alisa yang ini ada tulisan saya baca dong. Tulisan Alisa dan kawan-kawan dengan ada Pak Dedinya nih menulis. Jadi kita punya ide konsonan-konsonan yang dibacakan dalam bahasa Inggris ya. Dan itu Alisa cari nanti makna-maknanya yang berbeda ya. Kayak sen, ten, 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 dan kata-kata kayak sing dan sing ya. Ada sing, ada sing. Nah, itu kan sama tentang konsonan yang membedakan arti. Saya pikir itu jadi tulisan. Tadi Anis menanyakan, bagi Alisa itu terinspirasi. Bagi saya, tambah lagi inspirasinya Alisa dengan cara belakang konsonan yang itu membedakan arti. Bagi kamu, Alisa dan kawan-kawan akan berilmu karena kamu ngumpulin kata-kata itu. Kalau misalnya kamu nggak terinspirasi, kan kamu nggak tahu kata-kata yang bedanya itu apa saja. Tapi kalau kamu udah nulis, terpaksa deh kamu nyari di kamus artinya, bunyinya, nyari yang apa. Nanti tulisan kamu misalnya akan melis 40 kata yang bahasa Inggris itu beda dikit, konsonan ada di akhir, dan itu beda arti. Kan keren. Ya, Berarti bisa saya pakai Pak itu? bisa. Ya, saya pikir itu ide yang bagus. Nah, jadi alhamdulillah pada pertemuan kali ini kamu terinspirasi, punya ide itu. Silakan di belakang layar Alisa menentukan 2-3 orang yang mau gabung kira-kira untuk menulis sekitar belakang konsonan seperti itu untuk dijadikan tulisan. Akan saya bimbing sampai beres. Ya, Terima Alisa. kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau kamu terinspirasi atau kamu ada pertanyaannya sulit akan saya balikin untuk dijadikan tulisan. Jadi kamu uasnya dari sekarang udah kepikiran. Jadi kamu nggak akan misalnya bunyi diftong itu apa saja.
sebutkan bunyi alveolar, sudah nggak musim ya. Kayak gitu yang mengandalkan memori kita itu udah nggak musim. Kamu ngeklik aja bunyi frikatif itu apa saja ada. Tapi kalau kamu jadi mengumpulkan kata-kata dan lain sebagainya, itu bisa menjadi pencerahan minimal buat kamu, maksimalnya ya buat teman-teman nanti yang baca kelas kamu, adik kelas kamu, teman SMA atau yang mana itu ilmunya jadi seperti itu. Terima kasih, Alicia. Ada lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ya, boleh Gi. Gimana Gi? Dalam huruf H, kenapa kalau di spell itu jadi H, tapi kalau udah jadi kata tuh dibaca H biasa, Pak? Terima kasih. Ya, ya, saya nggak tahu harus mengulang atau mengingatkan gimana Gi ya. Dan memang saya pikir kita harus menyadari diri sendiri bahwa ABCD itu bahasa Latin gitu. Orang untuk percaya saya 100% itu gimana ya Pak? Kan ini bahasa Inggris. Kalau saya itu bahasa Latin. Kalau kamu misalnya ada Al-Quran, ada Yasin, yang ada bahasa Latinnya kan, kamu ditulis Yasin, wal Quran gitu kan. Ada Y-nya, A-nya itu kan bahasa Latin. Bahasa Inggris yang sekarang itu memakai bahasa Latin, itu yang harus kita camkan. Jadi betul kata Agi, saya itu yang sepakat dengan Agi bahwa age itu bukan age gitu. Apa sih kaitannya age dengan H gitu? H itu ya H gitu. Kenapa harus age gitu? Dan itu bahasa Latin yang mungkin kayak gini, Agi, alfa, beta, ya, gamma, ya, epsilon, ya, alfa, beta, delta, epsilon, kayak gitu kan bahasa mereka ya. Yaitu kita nggak ada kaitannya dengan bahasa Inggris alfa, beta itu gitu, alfa, beta, gamma. Nah, termasuk yang age. Nah, jadi Agi nanti kalau H itu yang memang betul-betul H. H juga sebetulnya ada A-nya ya. Yang betul itu bunyi. Itu bunyi yang betul. Kalau ada E jadi He. Kalau ada A jadi H. Kalau tidak ada vokalnya, bunyinya gimana? Kamu kedengeran nggak sih? Gitu. Nah, itu bunyinya H. Jadi, age itu Agi, itu bahasa Latin. Baik itu Q, itu bahasa Latin. Misalnya X juga bahasa Latin. Bahasa Inggris itu nggak ada X. Yang ada itu K dan S. Lihat taksi gitu ya. Taksi, di garis miringnya itu kan K sama S. Itu tulisannya ada X. Ada misalnya kalau saya tanya Agi aja karena lagi nanya. Agi, kalau contoh bahasa Inggrisnya apa? Example. Iya kan, Pak? Sekali lagi, Gi. Example. Ya, itu example. Ternyata dibacanya itu I ya, dan ag. Coba kamu yang nggak on cam sambil buka kamus kan I. Oke, for example, for example. Tulisannya aja X, tapi nggak dibaca X. Inggris itu nggak punya X. Yang ada itu K dan S. Lihat aja semua bunyinya itu kan K dan S. Untuk apa ada X dan S? Bahasa Latin ada X ya udah. Inggris itu nggak ada S. Adanya teh ak dan S. Contoh aja kata lagi kan example. Oke, for example, I gitu kan. Tidak X, tidak example, tapi example. Pakai ag. Ya, X itu hanya tulisan. Iya, jadi age itu adalah bahasa Latin. Bahkan jangankan age saja, A sampai Z itu bahasa Latin. Kalau misalnya gini ya, Agi, kamu bayangkan, dengarkan, rasakan, kalau bahasa Sunda 20 tahun lagi, kamu misalnya di sini ada orang Sunda, WA-an, orang ngopi yuk, kadia, orang ulin. Kamu memakai bahasa itu kan, URANG, orang ulin, itu bahasa Sunda, bahasa Latin. Bahasa Latin. Karena pakai URANG, dan itu bahasa Latin. Dan mungkin 20 tahun lagi, anak-anak kalau tidak diajarin Hana Caraka, ya mereka tahu, wah ini tuh bahasa Sunda. Bukan, saya bilang itu bahasa Latin. Kita bahasa Sunda yang dilatinkan. Ya, Inggris sekarang itu Inggris yang dilatinkan. Bahasa Inggris dulunya itu nggak kayak gini. Nanti kamu di mata kuliah apa ya,
ada Old English. Old English itu ya kayak gitu nanti. Kalau sekarang sudah modern itu sudah dilatinkan. Makanya ada bunyi-bunyi yang bahasa Inggrisnya ada, di Latin itu nggak ada. Bunyi tadi the, ash, itu kan nggak ada. Real Inggris ada. Karena bahasa Latin itu A sampai Z itu tidak ada bunyi the, ash, jadinya terbatas. Kita nganggap bahasa Inggris yang sudah bahasa Latin itu udah benar. Ini bahasa Inggris. Padahal secara bunyi itu tidak mewakili semua bunyi bahasa Inggris. Paham ya? Bahwa jangankan H saja dari A sampai Z itu bahasa Latin. Kita WA-an itu orang-orang Sunda itu ya itu bahasa Latin. Kalau kamu berani mau pakai bahasa Sunda itu pakai Hana Caraka. Waduh, berapa ribetnya kamu pakai Hana Caraka kalau bahasa Sunda ya. Tapi itu bahasa yang betul-betul Sunda. Paham, Gi? Sekali lagi, Pak. Maksudnya bahasa Ya. Latin itu kayak gimana, Pak? Bahasa Latin itu tulisan yang kita pakai kan ABCD, Gi ya. ABCD. Jadi bahasa Indonesia pakai bahasa Latin, bahasa Sunda pakai bahasa Latin, bahasa Inggris pakai bahasa Latin tulisannya. Kita bahasa Indonesia kan gini. Bahasa Indonesia ada berapa vokal? Pasti rata-rata jawabannya itu 5. Karena yang tertulis di bahasa Latin itu hanya A, I, U, E, O. Gitu kan. Ketika kamu ada cahem, ada ledeng, kamu kan orang Indonesia tidak dibaca ledeng. Cicahem, ledeng. Tapi ledeng. Kamu tahu dari mana itu ledeng? Kalau vokalnya 5, A, I, U, E, O, berarti kan ada E. Berarti kan ledeng. Bernyanyi. Kenapa kamu tidak baca bernyanyi? Menyanyi, tidak menyanyi. Karena kita Indonesia punya bunyi E. Ledeng, E, ledeng. Bernyanyi, bermain. Tidak bermain. Kita bermain yuk. Tidak E, karena kita 6 vokal. Karena kita memakai sistem tulis bahasa Latin, maka ada bunyi E yang tidak bisa dilihat dengan tulisan. Termasuk bunyi eng ya. Eng dalam kata senja, sunyi. Bunyi eng gimana coba lambangnya? Hanya NY saja dan itu kan tertulis karena kita memakai bahasa Latin. Jadi maksudnya bahasa Latin itu Agi adalah bahasa tulisannya. Kalau kamu tahu ini A dibaca A karena itu bahasa Indonesia. A ini dibaca A. Inggris kan ini A. Ketika ini mandiri A, B, C. Tapi dalam kata mobil jadi car. Dalam I am a student jadi A. Bukan A, I am a student ya enggak lah itu a student. Nah kayak gitu itu sistem tulisannya. Jadi tulisan itu tidak selalu sama dengan lisan. Dan lisan pun tidak selalu bisa ditulis. Pada minggu kemarin ada writer ya. When you are writing something, writing. Itu ada bunyi yang tidak ada lambangnya. Coba gimana untuk melambangkan writing. Bukan riding, writing. Tidak D, tidak T, dan itu realitasnya ada bunyinya. Nah itulah dunia yang kata saya itu penemuan terbesar dalam dunia fonologi itu ada bunyi yang ada lambangnya. Atau ada lambang yang tidak ada bunyinya. Itu bisa terbalik. Misalnya kalau gini, tadi ya ada bunyi E dalam bahasa Indonesia bernyanyi, menyanyi, mereka. Kamu kan tahu, mereka itu M-E-R-E-K-A. Tapi dibacanya mereka. Yang satu E, me, yang satu E, mereka. Kamu tahu dari mana itu dibaca E? Ya siapa dengar-dengar, yaitu mereka. Ya, berarti kan realitas bunyi itu ada E, ada E dalam bahasa Indonesia. Bahasa Latin tidak ada perwakilan bunyi E. Mereka hanya punya E saja. Gitu. Ya. Bahasa Arab misalnya ya, ada lambang dari alif sampai iya. Ada lam alif. Lam alif itu secara bunyi ya lam ya alif. Lam tadi udah disebutkan, lam, mim, nun, kemudian alif sudah disebutkan. Jadi lam alif itu bukan representasi bunyi, itu 2 bunyi. Sama dengan X. X itu 2 bunyi. Ada K, ada S. Alif lam itu ada L, ada A. Alif lam ya, ada 2 bunyi. Seperti itu. Jadi antara tulisan dan lisan itu tidak selalu begini gitu.
Mungkin sebagian banyak ya bisa sama, tapi ada beberapa yang ada yang belum terwakili, ada yang tidak terwakili atau sebaliknya. Bisa dipahami, Agi? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak, saya Pak izin bertanya. Ya, silakan, Rif. Mengenai sejarah pembentukan huruf, ya Pak, saya penasaran gitu, kenapa orang-orang zaman dulu bisa menentukan nada yang seperti ini, simbolnya atau hurufnya seperti ini, misalkan gitu. Terus ada kan nada-nada yang nggak ada simbolnya atau hurufnya gitu Pak. Itu tuh gimana gitu cara ya Ada, Rif? gitu Pak. Ya Pak, gimana Ya. sejarahnya gitu. Ya, sejarahnya itu ide yang bagus. Kalau kamu mau menelaahnya sampai jadi tulisan, cuma memang kalau bicara sejarah itu ada hal-hal yang di luar sejarah ya. Misalnya gini, saya nggak tahu sudah bercerita atau belum di kelas A itu, Inggris itu kan orangnya ngejajah terus ya ke Indonesia, ke mana seluruh dunia itu pasti jajahan Inggris, jajahan Inggris. Inggris itu segede apa sih sebetulnya? Kok kerjaannya tuh ngejajah orang-orang gitu? Karena Inggris kan kamu lihat di peta itu cuma sekecil itu, tapi lihat jajahannya di mana-mana. Oh, Inggris itu sebanyak apa? Karena mereka itu menjajah terus, Arif, sehingga ada beberapa yang di luar sejarah, misalnya gini, karena orangnya itu selalu tergesa-gesa, go, 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 go. Go itu memang jadi pergi. Kapan itu go-nya jadi eg dan o, go, itu walau alam. Itu ada di luar sejarah. Ran, bunyi ran itu untuk jadi RUN itu sejarahnya bagaimana, tapi ketika belum ada bahasa Latin atau perlambangan itu, makanya ada huruf faku, Rif ya, ada hieroglif, ada gambar atau apa, perkembangan sejarah kayak gitu, karena bunyinya mah sudah ada dari dulu gitu. Sejak dulu bunyi sudah ada. Nah, lambangnya itu kayak gimana? Orang mulai jadi huruf faku, jadi hieroglif, jadi yang Rusia sekarang kayak gimana, Cina, Jepang, Korea, jadi seperti itu. Mungkin kayak tadi kh di kita KH, di Arab ada yang titiknya, di Belanda gimana bunyi kh itu orang-orang udah banyak punya, cuma di Korea jadi gimana, di Arab jadi kayak gimana itu jadi beda-beda ya. Bahkan sebelum sejarah kayak tadi oh jadi eat itu jadi makan, karena sebelum ada tulisan itu pergerakan bunyi dan lain sebagainya itu ya, jadi bukan hidayah dan ciptaan oleh Allah itu diciptakan. Run itu pergi untuk bahasa Inggris, untuk bahasa Indonesia lari, oh gampang banget. Untuk kata lari itu dari sebelum Indonesia ada, jadinya lari gitu. Mereka Inggris run. Jadi run sekarang itu memang lama. Kalau Arif mau menulis tentang itu, paling yang hanya terjangkau di tulisan, Rif ya, yang tidak terjangkau itu mungkin banyak. Kan ketika dalam Al-Quran disebutkan, Allah mengajarkan Nabi Adam kata-kata ya. Itu dengan cara bagaimana mengajarkannya? Walau alam ya. Apakah dengan berbisik? Apakah dengan langsung ada? Apakah dengan bagaimana? Walau alam. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, Iqra, itu kayak gimana? Apakah kita berbisik? Iqra gitu. Atau dengan cara gimana? Walau alam secara bunyinya itu. Apakah malaikatnya itu berbahasa Arab, atau karena itu sudah bahasa yang di luar manusia, karena Rasulullahnya di Arab, jadi keluar Iqra. Misalnya gini, Rif ya, kamu bisa bahasa Inggris, tapi kamu itu misalnya ada di Cianjur yang orang-orang itu nggak bisa bahasa Inggris. Terus saya ngomongkan, Rif tolong sampaikan ke teman-teman kamu, saya itu ya ngomong bahasa Inggris, I love them very much. Terus Arif ngomong apa ke mereka? Apakah Arif akan ngomong, Pak Dedi, saya I love them very much? Tentu enggak, karena mereka bahasa Sunda. Pak Dedi katanya suka banget terhadap desa di sini, terhadap orang di sini. Emang Pak Dedi ngomong gitu? Wah, seorang Inggris ngomong kayak gitu. Nah ya, ada transmisi
dari ketika Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa atau langsung mewahyukan ke Rasulullah, kemudian malaikat itu kan kita nggak tahu, ada hal-hal yang tidak terjamah. Apakah bunyinya ketika malaikat mendekat Rasulullah itu bunyinya bahasa Arab, ya Qara, atau dianya bahasa apa tapi karena Rasulullahnya di Arab sehingga dia menyampaikan ya Qara gitu. Ya, Rif, kalau kamu tertarik dengan sejarah, mungkin saya akan, Rif, kamu mulai deh memutuskan keilmuannya dengan misalnya melihat sejarah orang apa, kamu lihat bukunya, jurnalnya, ada nggak yang bisa tergapai kira-kira? Kalau nggak, makanya itu mah nyaris tidak ada sumbernya. Keputusannya bisa dua, kita akan memulai menulis, sehingga ketika orang nyari itu ada tulisan kita, Rif. Kalau nggak, ya udah deh kita ganti topik aja. Itu, Rif, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kita sudah 7 menit lepas dari jam 10. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan kalian. Menurut saya state of the art. Nanti kelompok selanjutnya akan meng-crop video dan akan melihat pertanyaan-pertanyaannya. Bila tidak juga kan ada suara saya, ada suara yang nanya. Tolong di-crop dengan baik. Baik, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas waktunya dan partisipasi kalian dalam mata kuliah ini. Jumpa lagi minggu depan dan jam yang sama. Semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.